Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko memberi somasi kepada Indonesia Corruption Watch karena menuding dirinya promosi obat ivermectin dan bisnis ekspor beras. Muldoko meminta ICW untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada dirinya. Kuasa hukum Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko, Otto Hasibuan, mengirimkan somasi ke ICW soal tudingan keterlibatan kliennya dalam bisnis obat ivermectin dan ekspor beras. Muldoko memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk ICW membuktikan tuduhan mereka tentang hubungan dekat antara dirinya dan produsen ivermectin PT Harsen Laboratories. Apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, mantan Panglima TNI ini akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan ICW ke kepolisian. Kami atas nama Pak Muldoko memberikan kesempatan lagi kepada Saudara Egy dari ICW untuk bisa membuktikan tuduhannya. Kami berikan kesempatan itu 3 kali 24 jam lagi. Kenapa? Agar mereka lebih leluasa, lebih puas, punya waktu yang cukup. Jangan nanti dia bilang terlalu waktu 1 kali 24 jam itu terlalu pendek. Jadi kami kasih 3 kali 24 jam. Kenapa? Karena Pak Muldoko itu menginginkan semuanya fair sebagai anak bangsa supaya jujur semuanya. Ya, itu paling utamanya. Tetapi kalau umpamanya 3 kali 24 jam juga tidak bisa dia buktikan dan dia tidak bisa dan kalau dia tidak bisa buktikan, dia tidak cabut dan tidak minta maaf, ya tentu kami akan lanjutkan kepada ranah hukum. Sebelumnya pada 22 Juli 2021 secara virtual, ICW menuding ada sejumlah pihak yang mencari untung di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya dengan mempromosikan ivermectin sebagai obat COVID-19. ICW mencantumkan nama perusahaan hingga peran orang yang mereka sebut berburu rente. Salah satunya adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko. Tim TV One mengabarkan. Indonesia Corruption Watch menegaskan bahwa publikasi ICW mengenai keterlibatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko dengan ivermectin sudah sesuai riset dan penelitian. Kuasa hukum ICW, Julius Ibrani, mempertanyakan tujuan somasi Muldoko karena kritik dari ICW harusnya ditanggapi melalui diskusi publik dan data KSP. Teman-teman ICW itu harus dimaknai sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan negara dalam mekanisme pengawasan dan kontrol. Ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dan publik mengetahui peran serta ICW selaku masyarakat sipil dalam melakukan kontrol dan pengawasan tadi tidak perlu disangsikan lagi. Rekam jejaknya sudah banyak dalam membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi dan salah satunya yang terbesar adalah kasus korupsi IKTP. Itu yang pertama. Yang kedua, riset dan publikasi teman-teman ICW ditujukan kepada pejabat negara. Dalam hal ini Pak Muldoko selaku Kantor Staf Kepresidenan. Nah, ini yang harus dimaknai. Kami justru mempertanyakan forum somasi yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Kenapa? Karena kritik terhadap kekuasaan negara, dalam hal ini Pak Muldoko selaku Kepala Kantor Staf Kepresidenan, harusnya direspon melalui ruang-ruang publik, melalui forum-forum kenegaraan.